Nah sehingga tadi seperti yang dikatakan Pak Rektor, sebetulnya perangkat ilmu seperti tadi menemukan bulan itu diantaranya ditemukan kalau bulan tuh nggak rata itu ya lewat teori gambar, karena sekian jarak punya akibat sekian, punya misalnya kita melihat gunung kelihatannya indah, padahal di situ ya ada lubangnya, ada pohon yang tertebang, ada pemandangan yang nggak indah, tapi gara-gara dilihat dari jauh semuanya indah. Maka disarankan orang yang baru gak suka istrinya terus melihat dari jauh, tinggal minggat lah kira-kira. Kalau ditinggal minggat 2 bulan itu mesti cinta lagi itu. Kan fungsinya baru kelihatan itu. Tapi kalau dekat terus tuh mesti sama neknya lah kira-kira gitu, sama mangkelnya itu. Sehingga itu ya dipakai teori juga dalam silaturahim. Di agama terkenal ada pepatah zuruhibban tasdad hubban. Jadi ya jangan sering ketemu, nanti kamu gampang cinta. Kalau sering ketemu ya gampang bosen lah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian teori-teori awam ini dikembangkan. Yang awam, jadi dulu orang menemukan matahari itu besarnya kayak apa, rembulan besarnya seberapa, itu dilihat setiap kita melihat mobil itu jarak 1 kilo masih kelihatan sekian meter. Nanti kalau 2 kilo berkurang sekian senti, kalau 3 kilo berkurang sekian senti, terus dikalikan ya kira-kira seperti itu. Kalau rembulan masih kelihatan segede itu berarti kali sekian pengurangan tadi, terus ditemukan. Makanya kita Pak Fathul Wahid yang di pesantren yang memang serius ngaji, itu di situ ada ilmu falak, itu ditemukan sebelum ada teknologi. Jadi kita tahu gerhana itu lamanya berapa, terus yang kena gerhana sisi mana, terus itu dihitung. Karena dari dulu sains ilmu itu di atas teknologi. Jadi kalau keyakinan kita di pesantren, teknologi itu hanya menyumbang nggak sampai 30%. Jadi orang bisa menemukan pesawat misalnya itu karena melempar batu, kalau masih ada tekanan batu itu tidak akan jatuh. Padahal batu itu tidak ada mesinnya, asal ada tekanan dia tidak jatuh. Terus dihitung kecepatan berapa yang menjamin sesuai itu tidak jatuh. Hanya ditemukan pesawat meskipun mau landing harus tetap banter, karena kalau tidak banter jatuh. Itu dihitung, artinya dari sains dulu baru ditemukan teknologinya untuk gimana supaya tetap kecepatan sekian itu ketika mau landing. Nggak boleh pesawat direm, kalau direm ya jatuh, karena tadi seperti batu dilempar dia nggak jatuh ya kalau masih ada tekanan. Intinya agama ini harus agama yang mudah difahami orang pinter, juga difahami orang yang tidak pinter. Kayak tadi bulan tadi, saya juga nggak ngira kalau orang goblok jadi pinter itu. Jadi ini cerita ya, jadi supaya kita meskipun di lembaga kampus, di lembaga modern, jangan lupa tradisi-tradisi kebodohan ya diabadikan lah kira-kira itu, karena bodoh itu kadang ya penting. Makanya kalau cerita di dunia wali itu kata Anda boleh gak nerima cerita ini, tapi Anda harus percaya kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kenapa orang Madura begitu mencintai kiai? Sebetulnya niatnya ya agak baik, tapi ya baik, nggak baik tapi baik. Ada santri itu Madura, dia saking percaya sama kiai itu ya khidmah, bikin teh, masakan kiai, mijitin kiai, pokoknya waktunya diberikan semua untuk kiai. Dan dia nggak pernah ikut ujian, apalagi ujian kelulusan disertasi dokter nggak pernah. Kalau sekolah nggak pernah ikut ujian. Sudah ya saya ridho jadi orang bodoh, sementing ikut jenengan. Suatu saat orang ini mati, kiainya tuh pusing, waduh mati. Ini di dalam alam mimpi itu, kamu boleh gak percaya, nggak wajib percaya memang. Ini kan ada akidah, jadi tidak wajib percaya. Ditanya sama malaikat, Marabbuka, Tuhan kamu siapa? Jawabannya lucu, malaikat kamu itu gimana? Di mana-mana tanya sama orang pinter, orang bodoh kok kamu tanya? Pusing kan malaikatnya. Di mana-mana namanya tanya, itu ya sama orang pinter, masa orang bodoh ditanya? Yang bener aja kamu. Makanya bodoh ini ya senjata, makanya ini kita kalau pinter ya alhamdulillah, kalau bodoh ya alhamdulillah. Karena bodoh itu penting. Kalau negara ini tidak makmur, yang disalahkan mesti para rektor. Gunanya apa ada rektor kalau nggak solusi bagi bangsa ini? Orang bodoh pasti nggak disalahkan kan? Nanti kalau ada hisab, kenapa Indonesia carut marut? Yang dipanggil Allah itu menteri, rektor, pasti. Apa kontribusi Anda sebagai orang pinter, sebagai profesor, sebagai orang bodoh aman? Santai, nggak kena panggilan kan? Karena Anda harus bertanggung jawab. Akhirnya terus malaikat tanya, lalu yang pinter siapa? Yang di atas itu, kiainya yang nalkin itu, yang di atas itu. Walhasil kiainya itu karena wali itu dengar, ya boleh cung bodoh kok terus nganti wis mati. bodoh kok kamu bawa sampai mati.
Jadi kadang orang bodoh itu ya pinter tadi. Malaikat kamu itu gimana? Di mana-mana tanya itu ya sama orang pinter. Orang bodoh kok kamu tanya? Ya, ribet kan kalau sudah ketemu seperti itu. Nah, Nabi juga sering ngalami ngalami dialek sama orang bodoh. Kadang Nabi yang ngalah, kadang logikanya orang bodoh itu lebih gampang. Itu ada orang pencari dop itu semacam kayak biawak ya. Tapi tidak biawak, kayak semacam biawak. Itu ketemu Nabi, kamu tahu kalau saya ini Rasulullah? Tidak tahu ya. Ya kamu harus iman kalau saya ini Rasulullah. Hatta yu'mina laka hadad dop. Ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman. Ribet kan ukurannya itu. Waduh, untung Nabi betul. Terus Nabi tanya, Dok, kamu tahu kalau saya Rasulullah? Terus Doknya saat itu bisa bicara, asyhadu annaka Rasulullah, terus baru iman. Imannya tanya, kenapa kamu iman sama Rasulullah? Hewan aja tahu kalau dia Nabi, apalagi manusia. Sehingga di masyhur itu di acara-acara kita, kalau wadhabbu wal ghazalah yasyadani laka bir risalah, itu wadhabbu wal ghazalah yasyadani laka bir risalah. Sehingga nah, kekeliruan kita, saya sering ngomong di mana-mana, matur di mana-mana. Masyarakat Indonesia mayoritasnya tetap yang nggak pinter. Orang Islam mayoritas yang nggak pinter. Lalu orang nggak pinter ini diabaikan, sehingga mereka tidak jadi energi yang luar biasa untuk mengawal Islam atau mengawal Indonesia. Itu keliru menurut saya. Menurut saya orang-orang yang nggak pinter pun tuh punya nurani. Zaman kita dijajah Belanda, itu tidak semua orang rektor, tidak semua orang profesor, tidak semua orang kiai, tidak semua orang alim. Mereka orang-orang yang nggak terpelajar, tapi tetap tahu caranya melawan apa? Belanda, melawan penjajah. Karena tadi manusia ini diciptakan itu sudah punya pengetahuan. Seperti mukadimah dibaca Pak Rektor, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bawaan manusia itu akan tahu untuk sesuatu yang perlu diketahui, meskipun dia orang bodoh. Saya ulang lagi, meskipun mereka orang apa? Orang bodoh. Nah, di sini nih Islam datang yastawi fistifadatiha fistifadati syariah ar-rijalu wasibyan, bahwa ukuran kebenaran itu adalah siapapun mudah tahu. Bahwa angka 2, angka 3, angka 5 itu adalah far'ul wahid, cabang dari angka 1. Fal aslu huwal wahid, yang asli adalah angka 1. Dan 1 ini harus 1. 0, itu ditemukan untuk setelah ada angka 1, jangan keliru kamu. Tanpa ada angka 1 tidak ada 0, 0 ada gunanya kalau ada 01. Misalnya ada orang bilang, tapi kan ada 0,5, tetap saja harus ada angka 1, nggak bisa. Kamu bayangkan 0,5 kan karena ada 1. Artinya apa? Kamu bilang separuh dari 1. Tapi itu pun karena sudah ditemukan aja. Makanya kalau dalam matematika Arab, mungkin di sini banyak orang eksak. Kalau matematika Arab itu mudah sekali, Pak. Orang Arab itu nggak mau bilang 2,5. Misalnya zakatnya tijarah itu 2,5. Itu kan kalau kita zaman SD kan garap porogapit. Itu orang Arab nggak mau. Saya pernah cepet-cepetan garap matematika, yang ahli matematika sama saya itu cepet saya. Karena saya pakai matematika bodoh. Justru itu gampang. Kalau orang Arab cara berpikir gini, kalau bilang 2,5 itu rubu'ul usur. Apa? Rubu'ul usur. Dari rubu'ul usur gini, 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 100 1/10-nya berapa? 10. Setelah 10 1/4-nya berapa? 2,5. Jadi bertahap, rubu'ul usur. Sehingga misalnya gitu, 1 juta kan angkanya nolnya kan 6. Kalau kamu porogapit 2,5 kan kuweselan nggih porogapit. Kalau orang Arab gampang, 1 juta 1/10-nya berapa? 100. 1/4-nya 25. Berarti 2,5-nya 1 juta 25.000. Orang Arab bilangnya rubu'ul usur. 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10-kan dulu, baru di 1/4. Jadi lebih cepat. Sampai pakarnya tanya, Gus kok bisa gini? Wah, aku anak kiai ngawur ya. Saya ini, makanya banyak orang pesantren itu pintar matematika. Sebetulnya matematika yang model, ya sebenarnya kayak agak model bodoh itu. Tapi itu gampang, orang awam gampang.